Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perumusan teori akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang bernama Kak Pratantia Aviatri NPM 52 dengan rekan saya Lia Rosita NPM 82 dari K2 S1 Akuntansi 2018. Berikut merupakan hasil diskusi kami. Yang pertama, teori dan praktik akuntansi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi, sehingga dihasilkan pengertian yang sederhana bahwa akuntansi adalah apa yang dilakukan oleh akuntan. Misalnya, menurut American Institute of Certified Public Accountant pada tahun 1953 mendefinisikan akuntansi sebagai seni atau art untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas peristiwa akuntansi yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Definisi di situ lebih menekankan akuntansi sebagai seni, bukannya akuntansi sebagai body of knowledge. Nah, yang dimaksud seni di sini mungkin identik dengan tata cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pencatatan sampai penginterpretasian transaksi keuangan. Definisi ini menunjukkan bahwa akuntansi pada dasarnya bukan merupakan ilmu pengetahuan murni atau sains, melainkan merupakan suatu ilmu sosial. Teori akuntansi sendiri berfungsi untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi. Di sini, akuntansi itu memiliki karakteristik yaitu pertama, memiliki body of knowledge, dua, konsisten secara internal, tiga, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena, empat, menyajikan hal-hal yang ideal, lima, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik, dan yang keenam adalah membahas masalah dan memberikan solusi. Klasifikasi permasalahan teori akuntansi. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dari posisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Nah, langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi ada 5. Yang pertama adalah menentukan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Keempat, menentukan prinsip akuntansi. Dan yang kelima adalah mengembangkan teknik akuntansi. Yang kedua adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Proses induktif ini melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Nah, langkah untuk merumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada, yakni adalah dengan mencatat semua observasi. Yang kedua adalah menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaannya. Yang ketiga adalah hasil observasi kemudian digeneralisasi. Dan yang keempat, pengujian terhadap generalisasi. Yang ketiga ada pendekatan etika, yaitu pendekatan yang didasarkan pada konsep kebenaran, truth, keadilan, justice, atau kewajaran dan kejujuran atau fairness. Lebih lanjutnya di sini Scott mengatakan bahwa prosedur akuntansi akan berubah karena perubahan kondisi lingkungan, bukan berubah secara arbitrer hanya karena maksud tertentu untuk memenuhi tujuan sekelompok pemakai tertentu. Meskipun pendekatan etika memiliki manfaat, namun pendekatan tersebut tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik. Yang keempat ada pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dijalankan. Nah, pendekatan ini memiliki tujuan agar perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Nah, yang kelima ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi memusatkan perhatiannya terhadap pengendalian
pada perilaku indikator makroekonomi sebagai hasil adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi yang dikembangkan harus dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi umum. Pemilihan terhadap teknik akuntansi bergantung pada pengaruhnya terhadap ekonomi nasional. Kriteria yang digunakan dalam pendekatan ini adalah A. Kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realitas ekonomi. Dan yang kedua, pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Nah, yang terakhir adalah pendekatan elektrik atau pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik ini bertujuan untuk menggambarkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Merupakan klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori sintaktik. Teori sintaktik menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu dan bagaimana mereka melaporkan fenomena tertentu. Yang kedua, teori semantik atau interpretasi memiliki keterkaitan dengan menjelaskan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah atau simbol yang mewakilinya, sehingga teori ini menjelaskan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Yang ketiga, teori pragmatik atau perilaku menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Teori pragmatik atau perilaku ini dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu deskriptif dan psikologis. Pendekatan pragmatik yang deskriptif bertujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Proses ini merupakan pendekatan induktif yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi. Yang kedua, pendekatan psikologis, mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Yang C, klasifikasi berdasarkan tujuan, dibagi menjadi 2, yaitu teori normatif dan teori akuntansi positif. Yang pertama, teori normatif menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan dan berusaha membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. Teori normatif berkonsentrasi pada penciptaan laba yang sesungguhnya atau true income selama satu periode akuntansi atau pada diskusi tentang tipe informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau decision usefulness. Yang kedua, teori akuntansi positif, positive accounting theory, untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Teori akuntansi positif ini memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut untuk menguji arti penting output akuntansi di pasar. Yang pertama, apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh? Kedua, apakah biaya regulasi dalam proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya? Yang ketiga, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi yakni yang pertama, manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimumkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi, dan pendanaan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Yang ketiga, manajer mengambil tindakan yang memaksimumkan nilai perusahaan. Teori akuntansi positif ini berusaha menguji melalui 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas, debt equity hypothesis. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga,
Hipotesis cost politik, political cost hypothesis. Atas dasar cost informasi dan cost monitoring, manajer memiliki insentif untuk memilih laba akuntansi dalam proses politik. Pendekatan positif ini telah memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi. Misalnya, yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Kedua, menjelaskan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dalam memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi. Dan yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.